Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren Ma'rifatul Falah Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin MPD, yang hormati para asatizah, santri, santriwati diniyah Ma'rifatul Falah, lebih lengkapnya hadirin hadirat rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada acara Maulidan malam ini. Selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang menjadi suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita dianjurkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, baik perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku kita. Karena jika seorang menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya, akan lebih cepat cinta kepada beliau. Sebagaimana dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada kecintaannya terhadap anaknya, terhadap kedua orang tuanya, terhadap manusia seluruhnya. Hatta kita cinta kepada Allah, kita diharuskan untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa kalian. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segalanya selain diriku. Mendengar itu, Rasulullah menjawab, tidak wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar pun mengubah perkataannya, sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasul menjawab, sekarang engkau baru benar wahai Umar. Itu kecintaan Umar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarkandi, kisah Isra Mi'raj,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, pergi ke surga, ambil burak sebagai kendaraan Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Mendengar perintah itu, malaikat Jibril langsung pergi ke surga. Ketika masuk ke surga, malaikat Jibril melihat 40.000 burak bersenang-senang, gembira di dalam surga sambil berselawat kepada Rasulullah, kecuali satu burak. Dia duduk menyendiri, menjauhi teman-teman yang lain sembari menangis. Akhirnya dihampiri oleh malaikat Jibril. Wahai burak, kenapa engkau sendirian menangis di sini? Kenapa engkau menangis? Yang lain teman-temanmu senang. Burak pun menjawab, wahai malaikat Jibril, aku pernah mendengar Allah SWT mengatakan, salah satu di antara kami akan menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Semenjak aku mendengar perkataan Allah SWT itu, semenjak itu aku menangis. Aku terus menangis. Aku rindu kepadanya. Aku rindu kepada sosok yang bernama Nabi Muhammad. Aku tidak bisa makan dan minum. Aku bagaikan terbakar oleh api kerinduan. Dan aku terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku yang menjadi kendaraan tersebut. Mendengar itu, malaikat Jibril mengatakan, wahai burak, tenang, sekarang engkau yang aku pilih. Engkau akan aku pertemukan dengan sosok yang engkau rindukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar perkataan malaikat Jibril, burak itu pun berhenti menangis. Setelah menangis selama 40 tahun, dia akan bertemu dengan sosok yang dirindukannya. Dia akan dinaiki oleh sosok yang dirindukannya untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Akhirnya dia naik Rasulullah SAW di atas punggung daripada burak tersebut, yang dimana satu langkah dari burak tersebut sejauh mata memandang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dari kisah itu, maka pantaslah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih pantas kita rindukan, tidak ada yang lebih pantas kita tangisi, tidak ada yang lebih pantas kita cintai, melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man habba. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang dicintainya. Pertanyaannya, siapakah yang kita cintai? Siapakah yang kita rindukan? Siapakah yang kita tangisi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.